Ini dia laptop 2-3 jutaan terbaik di pertengahan tahun 2025. Yuk kita bahas. Yo guys, Gadget bersama Rahkesna di sini, dan kali ini kita kembali membahas rekomendasi laptop 2-3 jutaan terbaik yang bisa kalian pilih di pertengahan 2025. Ya, khususnya di bulan Juli sampai September 2025. Dan seperti biasa, kita akan ngasih 5 rekomendasi sekaligus yang mana kita akan sesuaikan berdasarkan kebutuhan dan tentunya budget kalian masing-masing. Jadi nanti ada laptop yang harganya 2,4, 2,5 itu udah dapat laptop yang oke. Ada juga yang harganya udah hampir nyentuh 4 jutaan buat kamu yang pengen dapetin performa maksimal. So, pastikan kalian simak videonya sampai habis. Kalian bisa skip juga menggunakan chapter yang sudah kita sediakan. Atau kalau mau nge-cheat lagi, bisa kalian lihat aja keranjangnya YouTube Shopping. Karena di sana udah bisa kelihatan lah 5 laptopnya apa aja beserta harga terupdate-nya. Dan jangan lupa subscribe video ini kalau kalian ingin tetap mendapatkan rekomendasi gadget menarik lainnya. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 2-3 jutaan terbaik yang pertama adalah Zyrex Detach. Bisa dibilang laptop ini adalah opsi terbaik di harga 2-3 jutaan, terutama buat kamu yang budgetnya mentok di 4 juta kurang dikit dan pengen dapetin laptop paling kencang. Ya, ngomongin soal kencang berarti ada 2 alasan utama ya, yaitu dari segi CPU dan juga RAM-nya. Yes, Detach hadir dengan kombinasi performa terbaik di kelasnya berkat CPU AMD Ryzen 5 3500U yang dikombinasikan dengan grafis AMD Radeon Vega dan SSD 256GB NVMe. Kalau kita lihat dari CPU dan GPU-nya aja, laptop Zyrex ini tentunya udah kencang banget ya, atau ya lebih tepatnya udah mumpuni lah buat kebutuhan sekolah anak SMP ataupun anak SMA. Dan sebenarnya buat kantoran juga ya masih cukup mumpuni lah. Contohnya kayak bikin laporan pakai Google Docs, nyiapin presentasi, atau nonton Netflix di malam hari. Apalagi dia udah pakai RAM 16GB dual channel. Soal bagian RAM ini sih gila banget ya Pak. Ya, sebagai gambaran aja ya, laptop-laptop di harga 4 bahkan 5 jutaan itu masih banyak yang menggunakan RAM 8GB single channel. Sementara ini ya, 3 jutaan udah ngasih RAM 16GB dual channel lagi. Apa nggak nyari untung ya dia? Oke. Well, ngomongin untung nggak untung, ya nggak mungkin lah ya sebuah perusahaan mau jual rugi. Terbukti bagian layarnya lah yang cukup dikorbankan. Detach hanya dikasih layar 14 inch TN dengan resolusi yang cuma HD aja. Yes, komprominya ada di bagian layar. Untungnya baterainya nggak dikompromi. Masih cukup besar kok, di 45,6 Wh dengan daya tahan sekitar 7 jam pemakaian ringan. Bobotnya juga enteng, nggak sampai 1,4 kg dengan tebal di 1,89 cm. Terus masih ada satu slot SATA yang juga bisa dipakai buat upgrade storage. Portnya juga udah lengkap ya, bahkan dia masih bisa nyelipin micro SD card reader, which is ini mantap banget. Laptop 2-3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advanced Soulmate Plus. Saingan utama dari Zyrex Detach tadi. Meskipun tentunya secara RAM dia belum 16GB, ini 8GB aja. Tapi sebenarnya ini wajar banget ya. Si Zyrex-nya aja tuh yang terlalu OP. Oke. Terlepas dari RAM-nya, secara performa, Soulmate Plus tetap recommended. Soalnya dia udah hadir dengan CPU kencang AMD Ryzen 5 3500U plus grafis Radeon Vega 8, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB NVMe. Kombinasi yang udah aman banget buat kebutuhan anak sekolahan kayak anak SMP maupun anak SMA. Dipakai nugas lancar, ngedit-ngedit PPT di Canva juga lancar, main game tipis-tipis pun masih lancar. Ya, seru-seruan main game bareng temen di Valorant ataupun Genshin masih bisa kok di laptop ini. Meski tentunya settingannya jangan lupa rata kiri ya. Beralih ke sektor layar, Advanced Soulmate Plus dibekali layar 14 inch beresolusi HD dan panel TN. Ya, nggak ada yang spesial tapi nggak bisa dikatakan kurang juga ya.
Soalnya kan ini laptop 3 jutaan. Dapat layar 14 inch aja tuh udah bagus. Buat nonton atau sehari-hari ini udah tergolong cukup. Apalagi baterainya ini masih oke, 45 Wh yang bisa tahan sekitar 6-7 jam pemakaian ringan. Terus bobotnya juga ringan, 1,4 kg dengan tebal 1,99 cm. Apalagi ya? Oh ya, untuk RAM-nya dia masih bisa di-upgrade, begitu juga SSD-nya. Dan khusus buat SSD dia ini harus diganti ya, karena slotnya cuma satu. Laptop 2-3 jutaan yang ketiga adalah Axio Hype 10. Ini adalah laptop paling murah di list video kali ini. Dengan harga 2,5 jutaan aja, kita udah bisa mendapatkan laptop yang mumpuni buat kebutuhan sekolah. Yes, dia hadir dengan spek yang cukup mumpuni untuk anak SMP maupun SMA. CPU-nya pakai Intel Celeron N4020 dengan Intel USD Graphics, RAM-nya 8GB DDR4 dan storage-nya 256GB SSD SATA. Lah, itu kan Celeron bang, mana kuat? Oke, dia memang masih menggunakan Celeron. Tapi kalau kita melihat harganya di 2,5 juta dan udah dapetin RAM 8GB dan SSD, itu udah oke banget loh guys. Kayak nikmat mana yang kau dustakan gitu kan? Dan kombinasi ini udah kuat kok buat dipakai ngerjain PR dari guru, nyiapin presentasi depan kelas, atau nonton anime di hari Sabtu. Apalagi layarnya ini udah lega ya, 14 inch TN dengan resolusi HD. Main banget buat nonton-nonton ataupun sekedar hiburan. Axio Hype 10 juga cocok buat dibawa ke sekolah karena dia punya bobot ringan di 1,4 kg dengan tebal 2 cm. Untuk baterainya jujur li pas-pasan aja di 38 Wh, tapi dia masih bisa dipakai kok dari pagi sampai pulang sekolah. Kalau RAM-nya terasa kurang atau storage-nya udah mulai penuh, kalian masih bisa upgrade RAM dan storage-nya dengan slot yang disediakan. Opsi upgrade-nya ada di sini nih ya. Terakhir untuk portnya, dia udah lengkap dan ada HDMI juga. Jadi udah aman buat presentasi depan kelas. Laptop 2-3 jutaan terbaik yang selanjutnya adalah Zyrex Ultra. Kalau budgetmu mentok di 3 jutaan, gue sangat menyarankan untuk kalian nambah lagi sekitar 100 ribuan untuk bisa mendapatkan laptop dari Zyrex ini. Soalnya beda 100 ribu aja kita udah bisa dapetin spek yang menang jauh jika dibandingkan dengan laptop-laptop di 2 jutaan lainnya. Pertama, performanya ini udah jauh lebih kencang. Dia udah pakai CPU Intel N100 yang mana menurut review dari Nano Review, kecepatannya ini udah 2,5 kali lebih kencang dibandingkan Intel Celeron 4020 yang ada di laptop 2 jutaan lainnya. Terus kita juga udah dapat dual storage 128GB eMMC dan 256GB M.2 SSD. Nggak cuma itu, RAM-nya udah pakai 8GB DDR4 3200 MHz. Bah, ini mah paket komplit buat pelajar. Otomatis jadi lancar buat nugas-nugas, bikin presentasi, belajar ngedit-ngedit di Photoshop, sampai iseng-iseng bikin konten lewat CapCut. Ya siapa tahu kan kamu punya bakat jadi YouTuber kayak Ragadget. Bukan cuma performanya, Zyrex Ultra juga ngasih peningkatan spek yang signifikan di bagian layar. Yes, dia hadir dengan layar 14 inch IPS dengan resolusi Full HD. Apa-apaan ini ya? Laptop 3,1 juta tapi udah dapetin layar IPS Full HD lagi. Ini kayak apa nggak ketar-ketir tuh brand yang laptop 5 juta tapi masih TN. Udah sih, layar kayak gini auto nyaman lah buat keseharian maupun nonton film. Apalagi baterainya 45,6 hours yang bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian. RAM dan SSD-nya juga masih bisa kita ganti ya, dan untuk portnya ini udah lengkap dan terkini. Laptop 2-3 jutaan terbaik yang terakhir adalah Advan T-Book
N100. Kalau lo lagi nyari laptop 2 jutaan tapi secara performa udah cukup kenceng, ini bisa menjadi alternatif pilihan yang oke punya. Soalnya dia udah pakai prosesor Intel N100 yang secara performa udah oke banget untuk kelas 2 jutaan. Jadi buat yang pengen nugas, ngetik, atau buka Google Chrome sambil dengerin Spotify, semuanya bisa jalan tanpa banyak drama. Kecuali main game, ya kalau itu sih mungkin full drama ya. Atau kalau main game yang standar kayak CS2 sih masih bisa harusnya. Oke. Tapi ya ada minusnya juga nih bro. RAM-nya cuma 4GB DDR4 dan storage-nya masih eMMC 128GB aja. Jadi buat pemakaian jangka panjang, kalau nanti udah punya budget lagi ya, gue sangat menyarankan untuk lo upgrade satu RAM-nya, yang kedua storage-nya. Ini wajib SSD lah biar lebih enak. Untungnya masih ada slot upgrade-nya. Jadi ya bisa kalian beli aja nanti dan bisa di-upgrade kemudian. Advan T-Book N100 dibekali layar 14 inch TNHD dengan 63% sRGB. Gak secakap IPS tentunya, tapi buat kebutuhan harian kayak ngetik, bikin tugas, atau ya nonton sendirian gitu, bukan yang nobar, layar ini udah cukup oke. Apalagi ini 2 jutaan pak, udah bagus banget lah dapat layar 14 inch. Bodinya juga cukup tipis di 1,98 cm dengan bobot di 1,5 kg. Untuk baterainya dia punya kapasitas 45,6 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian ringan. Portnya juga lengkap dan kekinian. So ya, kalau kamu adalah seorang pelajar atau orang tua yang ingin beliin anaknya buat sekolah, dan budgetmu mentok di 2,8 jutaan, gue masih menyarankan laptop ini. Asalkan nanti ya mungkin beberapa bulan kemudian jangan lupa di-upgrade aja dari segi RAM dan juga SSD-nya. Kalau nggak ya mending nama 300.000 bisa dah tuh langsung loncat ke Zyrex Ultra. Yo guys, itu dia 5 laptop 2-3 jutaan terbaik yang bisa kalian pilih di pertengahan tahun 2025. Seperti biasa, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping, yang mana keranjang itu bisa kalian temukan, kalau nggak salah sekarang kita bisa cek di bagian atasnya judul video, kayak ada semacam link gitu. Atau kalau kalian mau dapat navigasi, linknya ada di mana, bisa kalian cek aja di deskripsi. Nanti ada timestamp. Nanti kalian klik timestampnya, diarahkan ke menit yang terkait. Dan di sana kalian juga bisa melihat link dari rekomendasinya. Atau ya link dari toko recommended sesuai dengan pilihan Ragadget. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan atau apapun, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan apa ya jangan lupa like, comment, subscribe. Serta mari bertemu di video selanjutnya.